Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danilawati. Saya di sini ingin melanjutkan penjelasan mengenai model pengembangan kurikulum. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum yaitu model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintahan pusat, dari pemerintahan daerah, atau dari sekolahan. Nah, model pengembangan kurikulum yang pertama itu Rowell-Taylor. Nah, yang artinya pengembangan kurikulum perlu diberlakukan secara logis dan sistematis. Nah, dari mode pengembangan kurikulum yang pertama ini mempunyai proses. Yang pertama itu tujuan. Nah, tujuan itu maksudnya tujuan pendidikan apa yang harus dicapai oleh sekolah. Dan tujuannya pun dengan mengumpulkan data dari 3 sumber ya. Yang pertama ada pelajaran, yang kedua ada kehidupan di luar sekolah, dan yang ketiga ada dari mata pelajaran. Nah, proses yang kedua yaitu memilih pengalaman belajar. Nah, maksudnya di sini pengalaman pendidikan apa yang dapat diberikan yang kemungkinan besar akan mencapai tujuan. Nah, untuk menentukannya harus dipertimbangkan secara persepsi atau pengalaman yang telah dimiliki oleh peserta didik. Dan yang ketiga ada mengorganisir pengalaman belajar. Nah, artinya bagaimana pengalaman pendidikan dapat diatur secara efektif. Nah, yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi itu apa? Maksudnya bagaimana kita bisa menentukan apakah tujuan-tujuannya akan tercapai. Dan evaluasi inilah yang paling penting dalam mengembangkan suatu kurikulum. Yang kedua, prosesnya yang bernama Hilda Tabah. Nah, model ini tuh apa? Model ini pengembangan yang melalui proses pendekatan dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid sekolah dan bukan yang terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Dan langkah-langkahnya pun yang pertama artinya diagnosa kebutuhan. Nah, ini maksudnya pengembangan kurikulum yang memulai dengan menentukan kebutuhan siswa kepada siapa kurikulum itu direncanakan. Itu yang dimaksud dari diagnosa kebutuhan. Nah, yang langkah kedua merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, artinya setelah kebutuhan siswa diagnosa, perencanaannya kurikulum itu memerincikan tujuan yang akan dicapai. Nah, yang ketiga yaitu seleksi materi. Nah, artinya pembahasan yang akan dipelajari itu yang berpangkal langsung dari tujuan-tujuan yang dari langkah kedua tadi. Nah, yaitu yang keempat, organisasi materi. Setelah seleksi dari materi ini selesai, nah waktunya menentukan pada tingkatan atau urutan yang mana mata pelajaran itu ditempatkan. Nah, setelah itu ada seleksi pengalaman belajar. Nah, dari pengalaman belajar ini disusun dengan maksud adanya interaksi antar siswa dan materi pelajaran yang sesuai dengan perencanaan kurikulum. Dan yang keenam ada organisasi pengalaman belajar. Nah, di sini guru memutuskan bagaimana mengemas kegiatan pembelajaran yang tersebut yang akan digunakan. Nah, yang terakhir itu menentukan cara dan alat yang untuk mengetahui hasil kegiatan. Nah, pada langkah ini guru memilih alat dan teknik atau cara yang tepat untuk menilai keberhasilan siswa serta menentukan apakah tujuan kurikulum itu tercapai. Nah, model yang ketiga itu bernama Rowell. Nah, model ini pendekatannya digunakan dalam pengembangan kurikulum. Dasarnya memiliki bentuk rasional yang setiap langkahnya merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu
ada seleksi, seleksi maksud, ada tujuan, serta ada sasaran. Nah, yang kedua itu seleksi pengalaman belajar yang berguna untuk membantu mencapai maksud serta tujuan dan sasaran dari langkah yang pertama. Dan yang ketiga itu ada seleksi isi materi. Nah, seleksi isi materi ini melalui tipe-tipe tertentu dari pengalaman belajar tadi yang mungkin ditawarkannya. Dan yang keempat itu ada organisasi interaksi pengalaman belajar dan materi. Nah, ini berisinya berkenaan dengan proses belajar mengajar. Dan yang kelima itu evaluasi. Nah, setiap fase dan masalah tujuan-tujuan ini harus dievaluasi pada langkah terakhir ini. Dan adapun yang keempat yaitu Audrey dan Holland Nicole. Nah, pada model ini pun modelnya mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas yang mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Dan adapun langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu analisis situasi. Maksudnya di sini analisis apa yang dapat membuat pengembangan kurikulum memahami faktor-faktor yang akan mereka kembangkan. Yang kedua ada menentukan tujuan khusus. Yang ketiga ada menentukan dan mengorganisasikan isi pelajaran. Yang keempat ada menentukan dan mengorganisasikan metode. Dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, yang kelima ada Walker. Nah, model ini berpendapat bahwa pengembangan kurikulum tidak mengikuti pendekatan yang telah ditentukan dari urutan yang rasional dari elemen-elemen kurikulum ketika pengembangan kurikulum. Nah, ini pun ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu platform. Nah, pada bagian ini pernyataan dari platform ini diorganisasikan oleh para pembuat perkembangan kurikulum seperti pemerintah. Nah, dari diorganisasikan ini ada pun serangkaiannya. Nah, serangkaian ini yaitu serangkaian ide, ada pilihan, ada pendapat, ada keyakinan, ada nilai-nilai memiliki kurikulum. Nah, pada bagian serangkaian ini itu membentuk keputusan kurikulum untuk mendatangkan yang bisa dibuat oleh pengembangan kurikulum. Nah, yaitu yang kedua ini ada deliberation, yaitu yang artinya pertimbangan. Nah, maksudnya di sini ketika interaksi antar individu dimulai, maka ketika inilah memasuki fase pertimbangan yang mendalam. Nah, sesama fase pertimbangan ini, individu mempertahankan pertanyaan dari platform yang pertama tadi. Dan selanjutnya ada kurikulum desain. Nah, pada kurikulum ini pengembangan kurikulumnya membuat keputusan tentang berbagai komponen proses atau elemen-elemen kurikulum. Oke, yang keenam ada Malcolm Skillback. Nah, ini suatu proses model yang membuat pendidik dapat mengembangkan kurikulum secara tepat dan realistis. Dan model ini pun juga dapat diaplikasikan secara bersamaan dalam pengembangan kurikulum. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama analisis situasi. Apa itu analisis situasi? Nah, ini mendorong tim para pengembang kurikulum untuk lebih memperhatikan perbedaan aspek pengembangan proses kurikulum agar bisa melihat proses bekerjanya pengembangan tersebut secara sistematis. Nah, itu yang dimaksud analisis situasi. Dan yang kedua ada merumuskan tujuan. Nah, di sini artinya sangat penting bagi pengembangan kurikulum untuk menyadari sumber-sumber apa untuk tujuan tersebut dibuat. Nah, yang ketiga membuat program. Nah, di sini perlu mendahulukan rencana untuk memulai dari salah satu langkah secara bersamaan dalam pengembangan kurikulum. Dan yang keempat ada
interpretasi dan